Saya akan mengajak kalian semua untuk sama-sama menyaksikan video dari Bintang Emon guys ya. Video ini sudah di take down karena ada permintaan dari salah satu oknum tertentu yang merasa tersinggung ya. Dia lalu kemudian memaksa meminta untuk dihapus guys ya. Jadi ya terpaksa dihapuskan, tapi beruntungnya video Bintang Emon itu udah ada yang simpan dan udah ada yang terlanjur menyebarkan guys ya. Sehingga kita masih mendapatkan momen untuk menyaksikan kembali ya, kira-kira seperti apa video dari Bintang Emon tersebut. Oke guys, kita langsung saja saksikan berikut ini. Jadi gini, problem kita tuh kan nih, dosa masa lalu dan dinasti. Dua-duanya ini hitungannya masalah besar lah buat demokrasi kita kan. Gampang banget kita diserangnya tuh. Ada ide nggak ini kita apain nih? Gimana kalau kita cek marketnya dulu, Pak? Ya, yang berhubungan sama kedua ini anak muda, Pak. Oh, anak muda nggak ngalamin ini? Ya. Ama nggak punya waktu buat mikirin ini? Ya. Ah, bener. Fokus sama kerjaan. Ah, baru mulai kerja ya? Iya. Lagi domelin bosnya itu mah. Betul, Pak. Masa-masa nyari jati diri, bener muda. Oke, setuju. Walaupun nggak semuanya, tapi banyak nih yang kayak gini nih. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih kita nih? Gimana minta tolong aja langsung sama bapaknya, Pak. Yang lain ada? Visi misi, Pak. Visi misi, oke sih, tapi itu menurut saya nomor 14, tapi saya catat ya. Ada lagi yang lain? Gimana kalau kita bikin calon ini jadi lebih Yowo? Gencana ya. Gencana ya. Yowo, gencana apa lagi? Gemoy. Gemoy, anak muda demen gitu-gitu kan. Apa boleh secipung ini? Bener. Konten. Buat tren-tren terkini kita tanya ke partai artis. Kayaknya dia cukup update ya masalah-masalah gini. Bener. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Thank you semuanya yang sudah hadir. Silahkan kembali lagi. Buat tadi yang bilang minta bantuan Bapak, diam dulu di sini ya. Kita ngobrol detailnya mau kayak gimana deh. Biasa aja guys ya videonya, tapi kenapa ada yang merasa tersinggung dan minta take down ya? Mereka hanya menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Contoh, Pak Prabowo hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Gus Miftah. Ngapunten sekaligus saya berbeda pandangan tentang politik, berbeda haluan dengan panjenengan. Memang sampean lebih pintar dari saya, sampean lebih alim daripada saya, tapi tolong tunjukkan pada saya kriteria dalam memilih calon pemimpin di dalam Islam seperti apa. Setahu saya Gus ya, dalam Islam itu ada dua dalam cara memilih pemimpin. Satu, kalau bisa itu rajin beribadah, amanah, soleh. Itu satu kriteria. Yang kedua, carilah orang yang paling rendah risikonya. Dulu dia itu siapa? Dia kalau sebagai pejabat dulu pernah melakukan apa? Track record dia dulu itu siapa? Nah gitu ya, setahu saya, tapi Gus nggak tahu kalau sampean. Terus kalau dari yang pertama tadi, kalau orangnya soleh, rajin, beribadah, orang Islam terutama ya, ini bukan masalah untuk memimpin Indonesia harus Islam atau kayak, bukan. Artinya begini, kalau bisa ini orangnya rajin beribadah, sholat 5 waktu minimal itu ya. Dari ketiga calonnya, kalau yang masuk ya sampean tahu sendiri siapa gitu loh. Itu satu. Yang kedua, carilah orang yang paling rendah risikonya. Artinya dulu siapa? Kalau sampean bilang Pak Prabowo berjuang mati-mati Indonesia, bertugas di Timur Timur, itu bagian dari tugas negara. Kalau dia sebagai tentara kena tembak, kalau mati ya disebut pahlawan, Gus, itu bagian tugas negara. Jadi tugas itu bukan prestasi. Contoh anak saya sekarang ditugaskan ke Papua, dia berjuang melawan UPM, di sana ketembak, anak saya sebagai pahlawan, itu Gus ya. Jadi jangan saya pautkan itu ya, itu bagian tugas negara. Yang namanya prestasi itu bukan kayak gitu. Prestasi itu apa yang selama dia menjabat dia lakukan. Sebagai TNI itu apa, sebagai Menteri Pertahanan itu apa prestasinya.
beli pesawat rongsokan, pesawat bekas, saya main bilang prestasi. Oh. Food estate gagal gitu, saya main bilang prestasi. Kami tidak menghina Pak Prabowo, tidak, tapi berdasarkan, setahu saya, berdasarkan dalam syariat Islam, cara memilih pemimpin itu ya, kalau saya tidak masuk Pak Prabowo, prestasi nggak ada. Kalau beliau sebagai tauladan, orang sama istrinya aja cerai, berakhir bercerai, masa mau saya jadikan tauladan? Ya bisa banyak duda di Indonesia, Gus, itu loh Gus, ngapunten. Jadi saya milih Pak Ganjar itu bukan karena duit, bukan karena iming-iming apa, tidak. Saya milih Pak Ganjar Pranowo berdasarkan track record prestasi, ya. Salam waras, salam NKRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, itu menurut Bapak tadi bahwa dalam ajaran sesuai keyakinannya ya dari sudut pandang Muslim ya atau beragama Islam, memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang tadi sudah Bapak itu sampaikan ya. Nah, dalam ajaran Katolik, siapapun yang menjadi pemimpin ya, dia adalah pelayan ya. Nah, pemimpin yang mempunyai sifat atau karakter sebagai seorang pelayan, nah itu yang kita pilih, kita percayakan sebagai pemimpin. Namun, jika pemimpin itu jadi sewenang-wenang, pengen dilayani, tidak mau turun bertemu dengan rakyat, melihat atau mendengarkan keluh kesah rakyat, dia hanya menginginkan rakyat bekerja, bayar pajak hanya untuk kepentingan pribadi, golongannya, hanya untuk elit-elit yang di atas. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak layak menjadi pemimpin, karena dia pemimpin bukan untuk melayani, tetapi dia pemimpin yang untuk dilayani, guys. Buat kamu yang belum punya pilihan partai politik, nih gua kasih bocoran ya. Partai politik mana yang bagus nih? Partai politik yang udah 2 kali menang itu PDI Perjuangan. Nah ya, kader-kader yang dilahirkan juga banyak yang bagus-bagus dan berhasil. Banyak juga kader-kader PDI yang coba diambil ya, coba disabotase, karena pengkaderan di PDI itu memang bagus. Dari sekian banyak partai, coba sebutin ya, PDI itu ditempatkan di paling atas untuk pengkaderan. Nah, jadi buat kalian yang belum menjatuhkan pilihan partai apa yang bakal dicoblos nanti, udah deh, PDI Perjuangan, partai metal, anak muda, orang tua ada di sana. Nah, video ini jadi viral guys ya, jadi trending. Di mana-mana orang membangun narasi atau framing bahwa inilah sifat dari Ibu Mega ya. Ibu Mega dianggap sebagai orang yang bukan pemaaf. Ibu Mega tidak mengulurkan tangan ya kepada Mas Kaisang, padahal Mas Kaisang sudah memberikan gestur tubuh ya, berlutut membungkuk ya. Dan semua orang membuli, menghujat, merendahkan Ibu Mega. Lagian, sebagai anak muda yang cerdas ya, harus bisa melihat momennya ya, melihat waktunya. Jika ingin bersilaturahmi, meminta maaf, bukan pada saat-saat yang seperti itu ya. Luangkan waktu pribadi untuk datang menemui Ibu Mega ya, lalu kemudian menyampaikan permohonan maaf, berbicara secara personal. Ya mungkin itu lebih terlihat elegan, hormat ya. Jadi momen keramaian seperti itu ya, dengan atmosfer kebisingan dari para pendukung-pendukung pasangan capres ya, lalu kemudian Anda memanfaatkan momen seperti itu dengan melakukan hal seperti itu, menurut saya hanya bersifat sensasi. Sudah pantas dan selayaknya Ibu Mega memberikan sikap seperti itu.
Momen Gibran Raka Buming Raka sungkem kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, adalah momen yang paling epik dalam prosesi pengundian nomor urut Capres dan Cawapres 2024 nanti. Tapi bagi saya, momen Gibran sungkem kepada Ibu Megawati adalah sebuah kemenangan mutlak bagi Gibran Raka Buming Raka. Ini sebuah simbolik yang mematikan seluruh stigma buruk yang selama ini dilekatkan kepada sosok Gibran Raka Buming Raka dan keluarga besar Pak Jokowi, yang dianggap mbalelo, yang dianggap membelakangi Megawati, memunggungi Megawati, atau tidak taat pada aturan internal PDI Perjuangan. Sebuah momen sangat singkat, hanya dalam hitungan detik, tapi berhasil membalik 180 derajat anggapan dan stigma-stigma buruk yang terlanjur melekat kepada sosok keluarga Jokowi, wabil khusus Gibran Raka Buming Raka yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini dari sudut pandang antropologis adalah sebuah simbolik kultur Jawa, ya, dimana ini memperlihatkan sebuah kemenangan dari sebuah falsafah Jawa, bahwa ketika engkau menang, engkau tidak perlu bersorak, engkau tidak perlu memperlihatkan ketinggian hati. Dengan cara Gibran merendah sungkem kepada Megawati Soekarno Putri, itu adalah selebrasi kemenangan, selebrasi kemenangan jiwa, selebrasi kematangan emosional, dan ini sekaligus mematahkan stigma bahwa seorang Gibran hanyalah politikus anak ingusan, seperti yang selalu dikatakan oleh politisi senior PDIP Pandana Baban. Selamat kepada Gibran Raka Buming Raka. Ini adalah kemenangan kamu, dan menjadi pemimpin masa depan Republik ini sisa menunggu waktu. Selamat. Oke, jadi menurut abang ini bahwa itu merupakan momen yang paling epik ya saat pemilihan undian nomor urut ya. Jadi itu sekaligus menandakan kemenangan dari Gibran dan juga Kaisang ya, di mana selama ini dianggap tidak taat terhadap perintah atau aturan dari partai PDIP ya. Kalau kemarin keinginan motivasinya adalah meminta maaf ya, kenapa tidak dilakukan di momen-momen yang selain momen itu ya? Karena momen kemarin itu bukan momen yang tepat jika Anda ingin sungkem minta maaf silaturahmi. Anda bisa mencari waktu di lain hari atau sebelum-sebelumnya ya. Tetapi kemarin saya lebih melihat adegan sensasional ya, di mana menggunakan momentum tersebut untuk mencari simpati dari publik ya, bersifat sensasional dengan memanfaatkan momen tersebut. Oke, kalau dari kacamata publik ya, menilai bahwa Ibu Mega tidak memaafkan atau tidak mengulurkan tangan ya, jika benar seperti itu, maka menurut saya apa yang ditunjukkan oleh Ibu Mega itu sudah tepat. Karena apa yang beliau dapatkan selama ini memang sangat dan terlalu menyakitkan ya, dimana ketika sudah bersama-sama ya, lalu kemudian sudah berkomitmen di awal bahwa hendak memenangkan Pak Ganjar ya, lalu kemudian tiba-tiba tidak konsisten dengan pernyataan sendiri atau perkataan sendiri ya, ibaratnya menjilat air ludah sendiri ya. Ya memang seperti itu sikap yang harus ditunjukkan, bahwa kebaikan itu ada ala kadarnya ya, jangan terlalu berlebihan, nanti malah kesannya dimanfaatin guys. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya akan
tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Tenang saja Pak Prabowo. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udri dhewe. Saya sudah ada di sini. Sombong amat. Sampai dengan detik ini, Bu Mega menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan melarang kader-kader PDI Perjuangan siapapun dia untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Itu tegas. Bahkan teman-teman tahu bagaimana Ibu Mega sambil menangis membela Pak Jokowi ketika ada warga negara Indonesia yang mencaci maki Pak Jokowi dengan perkataan-perkataan yang tidak patut didengar oleh rakyat Indonesia sendiri. Dan Bu Mega konsisten terhadap hal. Oke, luar biasa guys ya. Betapa mulianya perasaan atau hati seorang Ibu Mega ini ya. Dimana momen-momen yang sangat emosional seperti ini, dia masih memberikan jangan memberikan pesan untuk tidak menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai presiden. Apapun itu guys ya, kita harus tetap berterima kasih, harus tetap mengakui bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang sangat luar biasa ya. Beliau banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat untuk membangun bangsa dan negara ini. Hanya saja untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya, kita perlu mempercayakan kepada orang yang sudah mempunyai kapasitas dan pengalaman guys. Kenapa mereka bisa menjadi pembencimu? Mungkin mereka ingin selevel dengan kamu tapi tidak bisa. Mungkin mereka ingin memiliki apa yang telah kamu miliki tapi tidak bisa. Mungkin mereka selalu mencoba menirukan apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu lakukan tapi tidak bisa. Jadi ketika kamu direndahkan, berarti kamu lebih tinggi dari mereka. Dan ketika kamu selalu dimusuhi, kamu adalah lawan yang sepadan, lawan yang tangguh bagi mereka. Oleh karena itu, tetap tenang, 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 dan tenang. Dan selalu yakin kamu bisa membunuh tanpa menyentuh. Hai netizen, selamat malam. Ya, hari ini kita kasih tema dilema Megawati. Saudara, dengan hengkangnya Jokowi dari PDIP dan akhirnya membuat PDIP menjadi blunder dan serba salah, bahkan Sekjen PDIP ya, Hasto sampai terisak-isak menangis saking sedihnya atas musibah tersebut. Dan akhirnya capresnya pun makin tidak jelas nasibnya. Benar seperti kata Mbak Puan, lawan kita kali ini lebih berat dari melawan Orde Baru zaman dulu, kata Mbak Puan. Wah, itu perkataan agak ekstrim ya. Karena yang dilawan ini kan bukan musuh sebenarnya. Pintu nomor 11 ya, 1, 2, 3. Ya kan, seorang presiden yang sedang berkuasa. Ya, yang jadi masalah kan statement-statement daripada elit PDIP sendiri yang membuat blunder. Ya, Adian Napitupulu contohnya membuat pernyataan 3 periode, di mana di awalnya sebelumnya dia yang menyangkal, sekarang dia yang menuduh. Ya kan, ditambah lagi Sekjen PDIP, ya, pernyataan-pernyataan lainnya, dan pernyataan Puan yang bertentangan kembali. Jadi terlihat sekali bahwa PDIP ini kalap, panik, dan saling bertentangan pernyataannya. Jadi hal ini tidak disadari oleh Ibu Megawati dari awal ya. Ketika Ibu Megawati mulai menyatakan kritikan cemohannya di ruang
publik, ya, dan kemudian diikuti oleh sekjennya, juga elitnya, dan bahkan sekarang capresnya Ganjar ikut-ikutan menyerang Jokowi. Dan atas semua ini berakibat tidak baik buat PDIP. Saya cuma ingatkan PDIP, yang Anda serang ini presiden yang berkuasa ya. Anda mungkin lupa. Jokowi itu masih presiden kita. Presiden bangsa Indonesia. Negara Indonesia. Dihormati di seluruh dunia. Anda cemo, Anda fitnah. Luar biasa. Tegahnya kalian. Perbuatan kalian itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Saya aja sebagai anggota masyarakat dan mayoritas yang mengagumi Jokowi itu tersinggung, saudara, dengan ulah kalian elit-elit PDIP. Apakah kalian sadar? Dan kemudian membuat PDIP malah jadi makin tidak kondusif. Elektabilitas capresnya juga makin menurun. Dan dengan santainya kan elit PDIP tidak peduli. Hanya berkata apa? Ya ini resiko ya yang harus kami pikul. Kata elit PDIP. Atas sikon yang tidak kondusif ini. Saudara, akhirnya masyarakat kan jadi tahu. Dan mendapatkan informasi yang up to date terkait data-data pemilu 2019. Di mana ternyata pemilih Jokowi ada 85 juta. Itu yang dari partai PDIP hanya 27 juta datanya. Berarti ada angka 58 juta yang memilih Jokowi langsung tanpa melalui parpol. Tanpa melalui partai PDIP. Nah ini kan suatu fakta akhirnya. Fakta yang menguat. Jadi bahwa ternyata Jokowi dipilih oleh rakyat. Bukan oleh parpol. Menjadi makin jelas. Ya saya prihatin. Akhirnya figur ketua umum PDIP, Ibu Megawati yang makin meredup. Karena tidak ada figur lain, saudara, selain Jokowi. Dan sekarang Jokowi hengkang dari PDIP. Ya nggak nyaman dong, saudara. Berada di satu kapal, tapi kemudian kapalnya dibocorin, bakal tenggelam. Ya, kemudian Jokowi dijelek-jelekan sebagai kaptennya. Ini gimana saudara? Nah ini semuanya tidak disadari dari awal oleh Ibu Megawati. Ketika dia mulai mengatakan sesuatu di ruang publik. Dan saat ini kita bisa lihat Ibu Megawati terlihat lelah dan frustrasi saudara. Terlihat bayang-bayang kekalahan sudah terlihat jelas. Ya saya aja sebagai usia yang sudah 67 mau 68. Kadang semangat itu tidak di atas terus saudara. Iya. Kecuali keadaan kondusif. Kalau keadaan tidak kondusif, manusia itu bisa lelah saudara. Secara batin. Dan ini sangat memprihatinkan. Saya melihat Ibu Megawati yang luar biasa terhormat. Sebagai parpol nomor 1 di Indonesia. Dan buat apa mengaduk pengaruh dengan seorang presiden yang notabene adalah kadernya PDIP sendiri. Ini yang nggak masuk akal. Kalian ini kan jadi satu. Dan jujur saja saudara, parpol yang lain, yang ada di luar PDIP, yang dari dahulu emang sudah jealous sama PDIP.
Sekarang yang merangkul Jokowi itu dalam hatinya bersorak-sorak, saudara. Saya sendiri juga prihatin melihat situasi begini. Tidak kondusif. Sementara PDIP makin meredup, Jokowi tetap cemerlang, makin dikagumi oleh masyarakat dunia. Itulah fakta. Itulah dilema Megawati saat ini. Dilema PDIP. Apakah ini terus mau dilanjutkan? Ya, menggerakkan organisasi lain. Ya, saya mau nanya saudara, parpol mana yang tidak korupsi kadernya? Sebutkan satu. Saya bisa sebutkan. PSI tidak terlibat korupsi. Di luar parpol siapa? Jokowi tidak korupsi. Gibran tidak korupsi. Prabowo tidak terlibat korupsi. Ya, itu fakta. Jadi kalau netizen mau tahu siapa yang korupsi, di luar yang tadi saya sebutkan satu persatu, semuanya terlibat korupsi. Ya kan? Ada istilah a power attend to corrupt. Seseorang yang berkuasa cenderung korupsi. Aneh tapi nyata. Jokowi tidak korupsi padahal dia berkuasa. Kenapa? Karena dia adalah extraordinary man. Orang yang sangat spesial. Sang panutan. Sementara sekarang sang panutannya berangkat hengkang dari PDIP. Nah, apa yang terjadi? Ini kan sangat merugikan PDIP. Dan saya tidak happy, saudara, melihat keadaan ini. Saya prihatin. Dan saya berdoa, ya, apakah mungkin terjadi rekonsiliasi antara Jokowi dengan Ibu Megawati? Saya nggak tahu. Wallahu alam. Dibutuhkan kebesaran jiwa, kebesaran hati, ya, untuk melakukan rekonsiliasi. Dilema Megawati. Oke Pak, saya ingin mengkritisi apa yang Bapak sampaikan, ya. Partai PDIP itu memang sudah seharusnya mereka jangan terus berdiam diri, tetapi mereka menyuarakan, menyampaikan kritik, Pak, ya. Ketika ada konstitusi yang dilanggar, konstitusi yang ditabrak, karena konstitusi ini merupakan benteng bagi kekuasaan, ya, yang mengawal kekuasaan itu. Tetapi ketika konstitusi sebagai benteng untuk mengawasi kekuasaan ini malah diobrak-abrik hanya untuk kepentingan salah satu oknum tertentu, ya. Nah, ini sudah wajar jika akhirnya mendapatkan kritik dari masyarakat atau kritik dari elit-elit partai PDIP, ya. Jika ada sesuatu yang salah, Bapak jangan menghalangi, Bapak jangan merasa emosi seperti, mohon maaf ya, emosi bodoh kalau menurut saya, ya. Jadi kalau memang sesuatu itu sudah tidak wajar lagi, ya, bertentangan dengan konstitusi, dengan aturan kita, tugas kita sebagai rakyat, ya, elit-elit PDIP juga rakyat, ya, mereka hendak mengingatkan kepada sang penguasa atau presiden kita, ya. Itu bukan berarti menyerang dalam arti mendiskreditkan Pak Jokowi, tetapi ingin mengingatkan, ingin menyampaikan kritik, ya, agar jangan sampai ini terulang lagi, ya. Sekarang saya tanya kepada Bapak, apakah Bapak membenarkan ketika konstitusi kita itu diobrak-abrik hanya untuk kepentingan satu orang saja, bukan untuk kepentingan satu bangsa, satu negara? Nah, bagaimana sikap Bapak soal hal ini? Ya, Bapak harus fair dan bisa bijak dalam memberikan opini Bapak. Ya. Lalu yang berikutnya, memang betul Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat, tetapi coba Bapak sebutkan, ya, coba Bapak sebutkan siapakah presiden, ya, yang diangkat melalui jalur independen, ya, tanpa melalui partai politik. Sejak kita mengenal yang namanya pemilu atau pilpres ini, sehebat-hebatnya Ridwan Kamil
dia nggak bisa jadi cawapres karena nggak ada mesin partai yang mau mendukung dan mengangkat dia, guys, ya. Sehebat-hebatnya, sekaya rayanya Sandiaga Uno, tidak ada yang mendukung dia jadi cawapres karena tidak mendapatkan dukungan dari koalisi partai, guys. Karena itu Bapak jangan mengabaikan peran partai. Ini memang sistem politik di negara kita, ya. Melalui jalur partai, partai sebagai kendaraannya, ya. Melalui mesin partai ini yang menggerakkan rakyat untuk memilih pasangan atau memilih pemimpin, ya. Memang betul Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat, tetapi Bapak jangan menafikan bahwa peran partai PDIP bersama dengan partai koalisinya yang menggerakkan rakyat ini untuk memilih pemimpin, guys, ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat lalu kemudian direkomendasikan oleh partai PDIP dan partai pengusung yang lain, nah itu baru saya sepakat atau baru saya setuju, ya. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi ini dipilih oleh rakyat, bukan oleh partai. Partai tidak punya kontribusi apa-apa. Nah ini kan aneh, guys, ya. Statement ataupun opini yang seperti ini. Oke teman-teman, semoga kita semakin cerdas, ya, semakin waras dalam melihat, menilai, memilih pemimpin, guys. Saya Bastan Sebos, sampai jumpa lagi.